Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Usman dengan NIM 57078112030. Program studi guru Quran Hadis Institut Negeri Agama Islam Ambon. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja MA Nur Hidayah Cilipung Lebak Banten dengan materi menghayati keotentikan Al-Quran Hadis di kelas 10. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak semua. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Kemudian barangkali di sini ada yang tidak hadir. Apakah atau tidak? Ada. Siapa? Apa? Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit oleh Subhanahu wa Ta'ala cepat disembuhkan. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang akan memimpin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membaca Asmaul Husna dengan sama-sama. Baiklah, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Bahwa di dalam tata cara membaca Al-Quran itu hukumnya bagi saya. Sementara untuk mengamalkannya adalah bagi ain. Masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat saya. Berarti kalian sungguh-sungguh atau tekun belajar di rumah menghafalkan. Terima kasih ya atas perjuangan kalian atas kalian tekun. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini akan menjelaskan atau akan mempelajari tentang yang pertama adalah menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Yang
meninjau dari segi keautentikan redaksinya. Yang ketiga, menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Pada materi ini, Al-Quran adalah sebagai pedoman kehidupan bagi umat manusia, terutama umat yang beragama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam sangat disarankan atau sangat diwajibkan untuk mengamalkan yang berada di dalam isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai bagian dari pedoman agama Islam. Ciri atau bukti nyata bahwa Al-Quran itu adalah sebagai fondasi, sebagai dasar langkah-langkah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab di dalam isi Al-Quran tersebut tidak ada yang diragukan sedikit pun. Sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surat pertama ya, Al-Baqarah yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fiih. Al-Quran itu tidak ada sedikit pun yang kita ragukan ya. Baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sekolah, di dalam kehidupan beragama ya, itu Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun ya. Mau dibawa ke arah pegawai, mau dibawa ke arah petani, mau dibawa ke arah pedagang, itu ada aturan-aturannya di dalam Al-Quran. Seperti contohnya dalam usaha itu ada yang menjelaskan tentang tata cara berjual beli di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa seperti itu? Karena hukum-hukum yang selain dari Al-Quran itu bisa berubah. Tetapi Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun. Baik itu di dalam hurufnya, di dalam kata-katanya, di dalam bacaannya, tidak ada sedikit pun yang diubah. Hanya saja paling salinan ya tulisannya, ya seperti fotokopinya. Tetapi huruf-hurufnya tidak ada perubahan. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang itu tidak berubah. Makanya itu sangat cocok sekali, sangat pantas sekali itu dijadikan pedoman kehidupan bagi kita semua, terutama yang beragama Islam. Jadi yang dimaksud dengan autentik itu adalah jelas, nyata, bukti bahwa kita hidup ini selalu didampingi, selalu didasari dengan Al-Quran. Manakala kita keluar dari Al-Quran, berarti kita keluar dari agama Islam. Jadi Al-Quran itu benar-benar dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Manakala ada salinan, fotokopi, itu hanyalah dengan perubahan zaman, dengan kemudian zaman. Tetapi ketika ada yang merubah Al-Quran, ada yang mengecohkan bacaannya, ada yang mengecohkan huruf-hurufnya, ada yang mengecohkan panjangan pendeknya, berarti itu sudah ada pemasukan Al-Quran. Baiklah, yang akan kita jelaskan pada bagian ini ya, sesuai dengan kurikulum kita yang akan dibahas, yaitu menghayati keautentikan Al-Quran. Artinya yang pertama kita harus menyelami bukti spiritual dan ilmiah atas kemujizatan kalamullah. Ya. Jadi bahwa Al-Quran tersebut bukan hanya untuk dibaca, melainkan termasuk mukjizat. Mukjizat siapa itu? Sallallahu alaihi wasallam. Mengapa keautentikan Al-Quran penting? Al-Quran ya adalah sumber utama pedoman hidup bagi umat Islam memahami
meyakini keautentikannya, memperkuat iman atau akidah, dan memberikan kepastian dalam menjalankan syariat. Yang pertama adalah pengertian akidah. Keyakinan teguh bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak berubah-ubah. Artinya Al-Quran tersebut dari semenjak dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun, ya. Baik huruf-hurufnya, kata-katanya, panjang dan pendeknya, hukum bacaannya tidak ada perubahan sedikit pun, ya. Yang seterusnya adalah kebenaran mutlak, menjamin bahwa ajaran dan hukum yang diambil adalah murni dari sumber ilahi, bukan dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari nabi, tetapi nabi pun itu hasil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalam ini sumbernya mutlak dari kalam ilahi. Yang seterusnya adalah integritas sejarah, memastikan transmisi yang sempurna sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di dalam sejarah tersebut tidak ada kejanggalan untuk kita, tidak ada sedikit pun ketidakpercayaan untuk kita bahwa Al-Quran tersebut adalah diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah masa wahyu, masa Nabi, wahyu dan menghafal. Penulisan segera setelah wahyu turun oleh para sahabat, kumpul wahyu dan dihafal oleh ribuan penghafal. Ya. Dari sejak dulu sampai sekarang, bahkan banyak sekarang yang penghafal Al-Quran. Coba di kita kira-kira ada tidak? Tidak ada hanya di kita, tapi di daerah lain, di kecamatan lain, di desa-desa lain banyak yang menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah di masa Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Standarisasi dan penyebaran, penyatuan kaum muslimin pada satu dialek dan pengadaan mushaf untuk disebar ke seluruh wilayah Islam. Ada begitu ya. Penyatuan. Jadi yang awalnya acak-acakan, yang awalnya berantakan disatukan di masa zaman Utsman bin Affan. Yang selanjutnya masa Abu Bakar As-Siddiq atau Siddiq, ya. Kodifikasi awal, permulaan pengumpulan lembaran Al-Quran atau suhuf menjadi satu mushaf standar setelah perang Yamamah. Yang awalnya tadinya berantakan, mungkin tidak tersusun di masa yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu mulai disusun, ya, dari pertama sampai akhir. Hingga hari ini rantai sanad transmisasi melalui sanad yang mutawatir atau berkesinambungan dan banyak jalur dari guru ke murid, menjamin kecepatan lafaz dan tajwid. Artinya mutawatir tersebut, pemahaman kita itu adalah kita harus punya landasan dari si A ke si B, dari si B ke si C.
jangan hanya sendiri. Artinya kalau dilakukan oleh sendiri itu artinya tidak mutawatir, tidak yakinkan ya. Aspek autentikan terbesar terletak pada pemujatan bahasanya yang tidak tertandingi oleh sastrawan maupun bahkan di masa keemasan sastra Arab. Jadi maksudnya bahasanya dari sekarang tidak berubah dan tidak ada yang menandingi bahasanya ya. Karena bahasa Al-Quran itu bisa dibawa ke ranah mana. Tidak ada misalkan di kita di Indonesia umpamanya bahasa Indonesia tidak ada. Ya, di Yaman bahasa Yaman tidak ada. Semuanya dibawa kemanapun bahasanya itu tidak berubah, tidak ada yang menandingi ya. Tidak ada perubahan atau tidak ada yang menandingi ya bahasa dalam Al-Quran. Jadi ketetapan pilihan kata, setiap kata dipilih dengan sengaja memberikan makna mendalam yang tidak bisa diganti dengan sinonim. Yang selanjutnya adalah Al-Quran yang diturunkan 14 abad lalu mengandung isyarat-isyarat tentang fenomena alam yang baru dikonfirmasi dan oleh sains modern. Ekspresi alam semesta. Pertama, isyarat tentang langit yang kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Itu berada di dalam surat Al-Jariyah ayat 4. Aspeknya ini menegaskan bahwa sumber Al-Quran transenden melalui pengetahuan manusia pada saat dia dilahirkan. Jadi pada saat diwahyukan itu Al-Quran sudah diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sedikit. Yang selanjutnya adalah studi kasus deskripsi penciptaan. Al-Quran menjalankan proses penciptaan dalam 6 masa atau ayami yang sering dituliskan sebagai ketepatan prediksi dan ramalan. Beberapa ayat Al-Quran ramalan peristiwa masa depan yang terbukti terjadi di kemudian hari, sebuah bukti nyata. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan jasad Fir'aun. Al-Quran menyebutkan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Quran surat 9 ayat 92. Hal ini terbukti dengan ditemukannya mumi Fir'aun Rames II. Konsistensi dan keharmonisan internal. Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak satu hari, tidak satu minggu, tidak sejam, itu secara bertahap selama 23 tahun. Ya. Meskipun demikian tidak ada kontradiksi, kejanggalan atau inkonsistensi dalam ajarannya. Jadi bahwa mencontohkan apabila kita punya keinginan, apabila kita punya kemampuan punya tujuan, tidak boleh hanya
dijadikan, dibereskan, diselesaikan dengan satu kali. Itu sebagai contoh kepada kita apabila kita punya kemauan, apabila kita punya tujuan, tidak hanya bisa dijadikan satu kali. Bukannya Allah tidak kuasa sebelum dijadikan dalam 1 menit. Hanya memberi sebuah gambaran, sebuah contoh kepada kita semua agar kita di dalam melaksanakan apapun, di dalam mengerjakan apapun, di dalam kehidupan yang kita akan capai itu dengan cara berangsur-angsur, ya. Tidak ada kontradiksi, semua ayat saling menguatkan. Bahkan dalam isu-isu konteks seperti takdir dan kehendak bebas, ya. Semua ayat saling menguatkan, antara ayat A dan ayat B saling ada terkaitan. Yang ini kurang jelas, dijelaskan pada ayat yang ini, ya. Yang tentang keterangan sempurna Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri, di mana satu ayat sering kali menjadi penjelas bagi ayat yang lain, ya. Jadi Al-Quran itu adalah menjelaskan diri sendirinya. Setelah itu diperjelas lagi bagi ayat yang lain. Padahal ayat ini juga jelas, tetapi kalau lebih indahnya mungkin tidak dijelaskan lagi sama ayat yang lain, supaya lebih kuat, supaya lebih sempurna, supaya lebih yakin, ya. Silakan, siapa acung tangannya? Tidak. Apa? Bagaimana hukum mempelajari Al-Quran? Ada lagi yang lain? Apa? Dimanakah pertama kali Al-Quran diturunkan? Barangkali di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kalian. Siapa? Angkat tangannya. Apa? Hukumnya baru wilayah sementara menerapkan mengamalkannya waktu lain. Ya bagus. Yang itu yang kedua siapa yang kira-kira bisa menjawab? Dua Pak. Iya, jadi bagus. Selanjutnya kita lanjut kepada diskusi kelompok, ya. Kelompoknya yaitu dijadikan 5 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5, ya. Kelompok 5. Nah, nanti setelah mengisi 3 kelompok, nanti dari setiap kelompok ketuanya atau anggotanya harus siap mempresentasikan ke depan kelas, ya, ke depan kelas. Bismillah, silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk berpresentasi di depan kelas dari masing-masing kelompok. Soalnya banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kelompok 1. Yang satu, apa tujuan kita memahami tentang pentingnya mempelajari Al-Quran? Tujuan kita memahami tentang Al-Quran adalah karena Al-Quran pedoman hidup bagi umat muslim, yaitu petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, bagaimana cara untuk mempermudah cara membaca Al-Quran? Salah satu cara mempermudah membaca Al-Quran ialah dengan mempelajari Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua, silakan.
Silakan. Silakan. Untuk menerapkan hal-hal seperti pada kehidupan sehari-hari dan demi memahami kandungan dalam isi Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara untuk mempelajari cara membaca Al-Quran. Mulai dari belajar, mempelajari adalah salah satu untuk kita bisa mempelajari Al-Quran, ilmu tajwid, dan juga sering-sering menghafal atau membaca pada Al-Quran. Itu cara untuk agar kita lancar membaca Al-Quran. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seperti kelompok 5. Satu, apa tujuan kita memahami tentang pentingnya mempelajari Al-Quran? Hidup Al-Quran adalah pedoman utama bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan. Kedua, bagaimana cara untuk mempermudah cara membaca Al-Quran? Niat dan ikhlas yang kuat. Teruskan niat membaca Al-Quran harus berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan tujuan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi Sebagai pedoman hidup yang dapat memberikan petunjuk, moralitas dan kebijakan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana cara untuk mempermudah cara membaca Al-Quran? Mempelajari dasar-dasarnya seperti huruf hijaiyah dan tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban semua ini semuanya baik-baik atau bagus-bagus ya. Mudah-mudahan sesuai apa yang kalian sampaikan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam lingkungan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, itu saja. Terima kasih. Kesimpulan hukum integrasi sempurna antara hukum, spiritual, ibadah atau ibadah dan hukum sosial muamalah menunjukkan sumber yang sama. Kita di Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu ada hukum muamalah, ada hukum muamalah, ada hukum yaitu ibadah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan landasan kehidupan kita sehari-hari, terutama umat yang beragama Islam. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.